Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjanah dengan NIM 31181128 dari Farmasi 4C. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan analisis pemanis makanan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis kimia bahan makanan. Untuk poin-poin yang akan disampaikan, yang pertama ada definisi, yang kedua ada fungsi pemanis, yang ketiga ada hubungan struktur kimia bahan pemanis dengan rasa manis, yang keempat ada jenis zat pemanis, yang kelima ada persyaratan dan efek kesehatan, dan yang terakhir ada analisis pemanis sintesis. Untuk yang pertama di sini ada definisi. Pemanis merupakan salah satu bagian dari bahan tambahan pangan. Apa itu bahan tambahan pangan? Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, baik yang mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi. Lalu apa itu pemanis? Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan. Bahan tambahan pangan sendiri di Indonesia ini penggunaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 722 Permenkes 9/1998. Lalu yang selanjutnya ada hubungan struktur kimia bahan pemanis dengan rasa manis. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui hubungan struktur kimia bahan pemanis dengan rasa manis ada tiga. Yang pertama, mutu rasa manis. Mutu rasa manis ini dipengaruhi oleh faktor sifat kimia bahan pemanis dan kemurniannya. Dari uji sensoris menunjukkan tingkat mutu rasa manis yang berbeda antar bahan pemanis satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua ada intensitas rasa manis. Intensitas rasa manis ini menunjukkan kekuatan atau tingkat kadar kemanisan suatu bahan pemanis. Hal ini dipengaruhi oleh suhu dan sifat mediumnya. Pada tabel ini menunjukkan intensitas beberapa pemanis dibandingkan dengan sukrosa 10%. Yang pertama jenis pemanisnya itu ada sukrosa dengan kemanisan relatifnya itu yaitu 1. Lalu yang ketiga ada kenikmatan rasa manis. Pemanis ini ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan untuk memperbaiki rasa dan bau bahan pangan sehingga rasa manis yang timbul dapat meningkatkan kelezatan pada makanan tersebut. Yang selanjutnya, fungsi pemanis. Pemanis ini ditambahkan ke dalam bahan makanan dengan berbagai fungsi. Yang pertama ada meningkatkan cita rasa dan aroma, yang kedua memperbaiki sifat-sifat fisika dan kimia, yang ketiga sebagai bahan pengawet, dan yang terakhir sebagai bahan substitusi pemanis utama. Lalu yang selanjutnya, jenis zat pemanis dilihat dari sumbernya yaitu ada dua. Yang pertama ada pemanis alami dan yang kedua ada pemanis buatan. Apa itu pemanis alami? Pemanis alami adalah bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati maupun hewani. Lalu, apa itu bahan pemanis buatan atau sintesis? Pemanis buatan atau sintesis merupakan zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat mempertajam penerimaan terhadap rasa manis, sedangkan kalori yang dihasilkan jauh lebih rendah daripada gula. Untuk perbedaan pemanis alami dan buatan, yang pertama, pemanis alami pada suhu tinggi bisa terurai, sedangkan pemanis buatan cukup stabil bila dipanaskan. Untuk pemanis alami, kalorinya itu tinggi, sedangkan pemanis buatan kalorinya itu lebih rendah. Untuk rasanya, pemanis alami ini memiliki rasa yang normal, sedangkan pemanis buatan rasanya ini puluhan sampai ratusan kali dari rasa manis gula. Untuk harganya, pemanis alami cenderung lebih tinggi, sedangkan pemanis buatan harganya sangat terjangkau. Untuk yang terakhir, dilihat dari keamanannya, pemanis alami ini lebih aman dikonsumsi, sedangkan pemanis buatan ini sebagian ada yang berpotensi sebagai karsinogen atau penyebab kanker.
xylitol, yang ke-8 ada manitol, yang ke-9 ada gliserol, dan yang terakhir ada glisina. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis pemanis sintesis. Yang pertama itu ada sakarin. Sakarin dengan rumus molekulnya itu C7H5NO3S dan memiliki berat molekul 183,18 secara luas digunakan sebagai pengganti gula karena sifatnya yang stabil, non-karsinogenik, nilai kalori rendah, dan juga harganya itu relatif murah. Sakarin diekspresi melalui tubuh tetapi tidak mengalami perubahan kimia dalam tubuh. Diekspresinya itu melalui urin. Dalam dosis yang berlebih dapat menyebabkan kanker. Ini telah dilakukan pada hewan uji. Lalu, sakarin ini disintesis dari toluen, biasanya tersedia sebagai garam natrium. Yang kedua itu ada siklamat, di mana siklamat ini memiliki rumus molekul C6H11NHSO3N2, memiliki tingkat kemanisan yang tinggi tanpa diikuti oleh rasa pahit. Untuk sifatnya itu mudah larut dalam air dan juga intensitas kemanisannya itu kurang lebih 30 kali dari kemanisan sukrosa. Dari beberapa penelitian, hasil metabolisme siklamat ini bersifat karsinogenik, menyebabkan atrofi dan tumor promotor. Untuk yang ketiga itu ada aspartam. Aspartam ini tersusun dari asam amino sehingga akan mengalami metabolisme. Tapi pada penderita penyakit keturunan yang berhubungan dengan kelemahan mental, contohnya phenylketonureal, ini dilarang untuk mengkonsumsi aspartam karena pada penyakit tersebut aspartam ini tidak akan atau tidak mampu dimetabolisme. Yang keempat ada dulsin, yang kelima ada sorbitol sintesis. Sorbitol ini bersifat polar seperti air dan alkohol. Secara komersial dibuat dari glukosa dengan hidrogen dalam tekanan tinggi maupun reduksi elektrolit. Dengan tingkat kemanisannya itu hanya 0,5 kali dari gula tebu. Untuk yang terakhir, ini ada nitropropoxyanilin. Nitropropoxyanilin berbentuk kristal berwarna jingga. Tingkat kemanisannya itu paling tinggi tanpa diikuti rasa pahit. Sifatnya itu stabil dalam air mendidih dan dalam larutan asam yang encer. Yang selanjutnya itu tujuan penggunaan pemanis sintesis. Pemanis sintesis ini digunakan dengan tujuan sebagai bahan pangan bagi penderita diabetes mellitus karena memiliki kadar gulanya itu rendah. Yang kedua, memenuhi kebutuhan kalori rendah bagi diabetes. Yang ketiga, sebagai penyalut obat. Yang keempat, menghindari kerusakan gigi. Dan yang terakhir, menekan biaya produksi. Karena biaya tadi dari kelebihan pemanis sintesis ini harganya itu relatif lebih murah. Lalu yang selanjutnya persyaratan dan efek kesehatan. Pemanis sintesis yang diizinkan penggunaannya di Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada sakarin, yang kedua ada siklamat, yang ketiga ada sorbitol. Dimana pada sakarin ini contoh bahan makanan yang menggunakan sakarin itu ada permen, saus, es krim, jelly, minuman ringan, minuman yogurt, dan minuman fermentasi. Begitu pula dengan siklamat. Dan yang terakhir ada sorbitol. Sorbitol ini contoh bahan makanannya itu ada kismis, jam dan jelly, roti, makanan lain. Dengan tetap memperhatikan batasan maksimum penggunaannya. Ada efek pemanis buatan. Pada penelitian Institut Kanker Nasional di Amerika bahwa efek langsung bahan pemanis buatan adalah penyebaran kanker. Maka dari itu, dalam penggunaannya harus hati-hati dan tetap memperhatikan penggunaannya, yaitu tidak berlebihan karena dalam dosis tinggi akan tetap menimbulkan gejala-gejala tertentu. Selain mengakibatkan kanker, pemanis buatan juga dapat menyebabkan radang saluran napas, migrain, dan gigi kropos. Jika penggunaannya melebihi batas yang ditentukan, jika penggunaannya melebihi batas yang ditentukan, maka akan terjadi efek samping yang disebutkan tadi. Lalu pada penelitian Bigal dan Krimhantowski pada 2006 menyebutkan bahwa sukros dapat mengakibatkan migrain jika penggunaannya itu berlebihan. Yang selanjutnya ada analisis pemanis buatan. Secara umum,
Analisis kualitatif sintesis pemanis ini dilakukan menggunakan kromatografi lapis tipis, sedangkan penentuan kadar bahan pemanis dapat dilakukan dengan cara spektrofotodensimetri atau spektrofotometri UV tanpa. Untuk setiap bahannya, yang pertama ada sakarin. Analisis kualitatifnya itu dengan HCl 10% atau reaksi Nessler, di mana caranya itu 50 ml sampel diasingkan dengan asam fosfat 25%, kemudian diekstraksi dengan campuran ether dan petrolin ether dengan perbandingan 1:1. Kemudian tambahkan 5-10 gram serbuk peragakan, kocok, lalu pisahkan. Destilasi bagian pelarut organik. Pada residunya tambahkan larutan encer natrium bikarbonat, kemudian disaring. Untuk yang uji HCl 10% ini, larutkan residu dengan sedikit fenol dan ujikan pada fosfor pentoksida dalam cawan porselin, lalu larutkan dalam air. Jika larutan berwarna kuning dan pada penambahan alkali ada perubahan warna menjadi merah ungu, maka bahan ini merupakan positif dari osul benzoat. Untuk uji reaksi dengan reaksi Nessler, ini dididihkan dengan beberapa penguji H2SO4 sebanyak 70%, kemudian encerkan dengan air. Nah, untuk pembuatan reaksi Nessler itu sendiri yaitu dengan cara melarutkan 5 gram tapi dalam 5 ml air ditambahkan merkuri klorida dengan perbandingan 1:10 sampai endapan merah yang terbentuk tidak hilang bila dikocok. Saring dengan glass wall, filtrat dicampur dengan 15 gram KOH dalam 30 ml air. Kemudian ditambahkan air sampai 100 ml. Biarkan mengendap, cairan dipisah dengan cara didekantasi. Lalu untuk secara kuantitatifnya, sakarin ini dilakukan dengan menggunakan uji spektrofotometri UV. Caranya yaitu 50 gram sampel ditambahkan 30 ml air dan 5 ml asam sulfat 10%. Kemudian ekstraksi campuran dengan 100 ml di etil ether, kocok selama 3 menit. Lalu ekstraksi lapiran atas dengan 2 kali dengan Na hidrogen karbonat 1%. Asamkan lapisan air dengan HCl 10%, kemudian ekstraksi kembali sebanyak 2 kali dengan 30 ml di etil ether. Lalu ekstraksi ether dicuci dengan 10 ml air. Uapkan pada temperatur 40 derajat Celcius. Masukkan residu sakarin ke dalam tabung reaksi yang berisi 5 ml etanol 50% dan 1 ml larutan. 1 ml penotiazin CO2 asetat, tambahkan 1 ml penotiazin dan 3 ml etanol. Lalu letakkan tabung reaksi dalam water bath pada suhu 65-70 derajat Celcius sambil dikocok selama 50 menit. Setelah itu didinginkan pada temperatur kamar. Larutan sampel dimasukkan ke dalam 50 ml labu ekstraksi, kemudian tambahkan 2 ml etanol 99%, 5 ml eksilen dan dikeringkan dengan natrium anhidris. Selanjutnya, pengukuran absorben dilakukan pada panjang gelombang 510 nanometer dengan lebar sel 10 mm. Larutan standar dengan cara membuat sari larutan yang mengandung sakarin antara 0,1 mg sampai 2 mg dari kurva standar antara absorban terhadap larutan standar akan didapatkan kadar dari anali tersebut. Yang kedua, ada pengujian siklamat. Penentuan siklamat secara kuantitatif dengan cara tambahkan 10 ml HCl, 10 ml larutan BaCl2 10%, aduk dan diamkan selama 30 menit. Kemudian jika terbentuk endapan disaring dan dicuci dengan air. Tambahkan 10 ml NaNO2 10% ke dalam filtrat, aduk dan panaskan di atas penangas air selama 2 jam. Kemudian untuk menghindari penguapan, selama pemanasan harus ditutup, disimpan di atas tempat yang hangat selama semalam. Kemudian, endapan disaring, dicuci dan dikeringkan di atas asbes. Panaskan di atas api selama 10 menit, pijarkan dan dinginkan dalam eksikator lalu timbang. Kemudian untuk kualitatif uji warna ini, sampel
100 ml ditambah 2 gram BHCl2 lalu didiamkan. Kemudian setelah terjadinya endapan kuning, maka disaring, asamkan dengan 10 ml HCl dan tambahkan 0,2 gram NaNO2 10%. Yang terakhir, adanya endapan berwarna putih menunjukkan adanya siklamat. Lalu selanjutnya untuk pengujian aspartam secara kualitatif ini dengan menggunakan kromatografi lapis kritis. Fase diamnya menggunakan silika gel 60 dengan GF 254, lalu fase geraknya menggunakan sistem pengembang N-butanol, asam asetat glasial dan air dengan perbandingan 2:1:1. Untuk menampakkan bercak noda dapat digunakan anhidrin 0,2% dalam air yang dipanaskan selama 30 menit dan larutan brom 1% dalam CCl4. Kemudian, noda dilihat di bawah lampu UV pada panjang gelombang 254 nanometer. Yang selanjutnya, secara kuantitatif dengan menggunakan spektrofotometri. Caranya, sampel dilarutkan dengan HCl2N, kemudian panaskan supaya terjadi hidrolisis menghasilkan fenilanin. Kemudian, ekstraksi yang dilakukan, yaitu dengan cara ekstraksi cair-cair, yaitu zat yang telah dilarutkan diekstraksi dengan kloroform sebanyak 2 kali masing-masing 10 menit. Kemudian, fase organik dipisahkan dari fase air. Fase air diekstraksi kembali dengan petroleum ether selama 10 menit. Pengukuran dilakukan terhadap fase air. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.